disponsori oleh Assalamualaikum, kembali lagi di Pordan Podcast Ramadan bersama saya Syifa dan rekan saya. Nah, saya Mama Genjreng. Yeay. Hari ini kita ada di puasa kelima. Bagaimana? Cepet ya? Hah? Kok cepet udah ke puasa? Memang ente kan nggak puasa. Ngawur. Kan katanya lagi haid. Udahlah jangan disebar-sebar. Kenapa sih selalu? Iya. Ini? Jadi kalau puasa kelima tuh, tapi kita harus fresh ya, tetap harus fresh. Harus Tapi semangat. hari itu spesial juga. Apa? Kalau biasanya kalau orang puasa itu identik nggak boleh renang. Iya, nanti takut ini kan. Beda kalau renangnya kamu sudah sengaja. Kayak Iwa. Ceto ya, lebih Ceto. Dan kali ini kita ada bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu coach perenang Kota Kediri yang nanti akan membagikan tips-tipsnya mungkin untuk semua para atlet renang yang mungkin dalam bulan Ramadan ini kira-kira apakah ada kegiatannya? Iya. Dan langsung saja kita sambut, ini ada Mas Jupri. Yeay. Selamat pagi Mas Jupri. Selamat pagi. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar dong. Jangan kayak dia dong. Hari ini Mas Jupri selaku coach renang nih ya. Kira-kira kegiatannya apa nih selama bulan Ramadan? Apakah libur selama sebulan? Iya. Apakah Tetap melatih. Kan nggak semuanya puasa juga ya? Iya. Iya. Bagaimana nih Mas? Jadi untuk Mas kenalan dulu dong Mas. Iya, gimana sih? belum. Kenalan dulu dong. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jupri Azhari, bisa dipanggil Coach Jupri, pelatih renang Kota Kediri. Yeay. Siapa sih nggak kenal sama beliau? Beliau ini juga sering membawa atlet renang juga. Iya. Tapi kalau bulan Ramadan memang ini ya, memang nggak ada kegiatan atau bagaimana tuh Mas? Kalau bulan Ramadan itu tetap ada kegiatan. Jadi untuk menstabilkan teknik-teknik atau kemampuan atlet supaya tidak hilang. Nggak kaku Iya. gitu ya. Kirain ya kita kan ada yang namanya mokel jamaah dan kita renang bersama gitu. Nggak gitu dong. Anda aja kayak ini. Terus itu latihannya mulai gimana tuh kalau untuk waktunya? Kan lagi puasa nih. Iya. Kalau waktunya itu kita mulai dari jam 5 5 sore. Kita melakukan pemanasan terlebih dahulu kecil-kecilan sambil melakukan beberapa strength, kekuatan, melakukan kekuatan itu. Kemudian nanti setelah berbuka kita lanjut ke program-program yang sudah dilaksanakan. Berarti boleh berenang gitu ya? Boleh, setelah buka kita tetap melakukan latihan. Kan udah buka, makanya Iya, boleh. iya sih. Tapi berarti ini awalnya stretching dulu. Iya. Habis itu boleh makan, Kalau sudah berbuka. azan. Buka, boleh. Iya. Berarti sebenarnya gimana sih kalau dilihat renang itu katanya nggak boleh makan Iya, dulu. ada Nanti yang bilang takutnya gitu. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Jadi tetap tidak boleh terlalu over makannya. Oh, nggak boleh kebanyakan iya, ya? nggak boleh kebanyakan. Tetap. Iya sih. Nanti kalau kebanyakan ini menyelam. Menyelam sih, tenggelam. Tenggelam. Kok menyelam ya? Tenggelam dia, keberatan. Enggak sih ya, enggak kayak gitu sih ya. Enggak. Jadi memang kan meskipun nggak puasa pun berarti kalau diawali sama makan pun boleh ya ternyata ya. Boleh, tetapi tidak terlalu banyak. Emang kalau kebanyakan gimana tuh? Kebanyakan nanti bisa kram, kemudian nanti kalau bahasanya itu cedutan, cedut gitu loh. Apa? Suduan. Suduan. Nah. Nah, Habis biasanya itu? seperti itu. Itu mungkin efek dari kebanyakan makan. Oh, oke. Berarti kalau mungkin standar-standar aja kali ya makannya bolak-balik, saya naluri saya. Terus. Nah, kalau di bulan Ramadan ini jadi seorang coach Mas Jupri ini tetap jalan seperti biasanya ya kalau untuk atlet. Nah, ini sampai detik ini sudah membawai atlet berapa orang? Untuk saat ini mungkin lebih dari 30 atlet. Oh, Ya, tetapi ya tetap ada siklus mungkin nanti atlet yang bertahan atau yang tidak. Itu nanti siklus tetap
tetap ada. Terus itu udah sampai ke jenjang apa? Maksudnya provinsi atau lomba apa namanya? Mungkin untuk saat ini sudah ke provinsi sampai sementara masih provinsi, belum ke nasional. Nasional, Mungkin ya. saingannya juga terlalu Berat. untuk di tingkat Benar-benar. nasional. Seperti itu. Tapi Tapi bismillah lah. keren sih udah sampai provinsi itu. Iyalah, itu udah luar biasa banget. Iya. Nah, kalau dari putra-putrinya itu kan bisa sampai provinsi nih. Nah, pastinya coachnya juga mempunyai segudang Teknik. prestasi Oh, juga. prestasi. Nah, ini kira-kira Mas Jupri pernah membidangi apa? Kalau saya kan orang sudah pada tahu ya, Iya. Lomba makan kerupuk tingkat RT sama lomba panjat sutet, iya. Terus aja itu yang dibanggain, gak ada yang lain. Iya dong. Kalau dari seorang Mas Jupri apa nih prestasinya yang pernah diraih nih? Mungkin lintas cabar kebanyakan, ya lintas cabar, Cabang olahraga. Iya. Keren. Jadi tidak hanya mengikuti di renang, Aja. juga mengikuti di bulu tangkis. Woi, Iya, bulu tangkis. Atletik. pernah dulu juga. Biasanya soalnya kan orang renang nih, kalau nggak renang ya atletik. Pasti punya ini. Soalnya kebanyakan temenku kayak gitu sih. Pernah juga. Dulu juga pernah Dapat- mengikuti, ya. Dapat juara juga? Dapat juara juga. Wih, keren. Itu tapi sudah lama. Oh, kirain tuh cuma orang tuh kalau atlet renang ya udah renang-renang aja Iya. gitu ya. Ternyata tuh ada, wih gila, ada macamnya juga. Kalau yang membanggakan, Mungkin justru di cabur lain saya, di bulu tangkis. hah, malah bulu tangkis. Iya. Kok bisa ya? Kenapa nggak ini bikin apa jadi coach bulu tangkis aja? Pernah Oh pernah juga. Pernah juga. Sekarang nggak jalan? Oh, Mungkin lagi vakum lah seperti itu. Oke. akhirnya ke renang. renang gitu. Tapi apa sih yang menurut dari coach Mas Jufri ini, kenapa milih renang sih? Padahal lu banyak ya cabang olahraga, bola beker, Bukan. terus ini. Bukan. Kenapa harus milih renang? Karena kan banyak nih, banyak cabang olahraga yang mungkin dari Mas Jupri kan bisa nih ya. Kenapa kalau padahal badminton juga oke. Iya. Terus apa lagi tadi? Atletik. Atletik juga bisa. Kenapa harus milih renang? Pertama gini, kalau saya menyukai dunia anak-anak. Nah, anak-anak itu senang bermain. Oke. Untuk anak usia di bawah 7 tahun, itu pasti dia suka bermain terlebih dahulu. Oke, Nah, oke. kemudian kita nanti melihat apakah dia mempunyai potensi, kemudian baru kita kembangkan. Oke. Awalnya seperti itu. Saya menyukai dunia anak terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. Kemudian mulai mengarah belajar ke arah yang lebih luas atau mengembangkan potensinya. Oke. Seperti itu. Ih, keren ya. Jadi memang dari awal tuh menyukai anak-anak dulu. Menyukai anak. Lebih luas lagi. Akhirnya berenang itu tadi. Tapi kalau tujuannya dari ngajarin anak-anaknya renang itu tujuannya apa nih kira-kira? Membikin mereka menjadi star atau mungkin ya udah Ya udah. gitu aja. caranya milih. Gitu. Kan pasti ada tujuannya nih. Iya. Tujuannya seorang dari Coach. coach gitu kan. Aku pengen anak ini jadi gini-gini atau gimana gitu. Sebenarnya kalau tujuan awal itu terutama itu targetnya ingin anak itu menguasai teknik-teknik berenang. Oke. Karena orang tua kan pasti diantarkan ke pelatihnya, anak diantarkan ke pelatihnya. Lah itu untuk anak agar bisa menguasai teknik berenang Oke. atau bisa berenang lah intinya seperti itu untuk orang tua seperti itu. Masuk Tujuan anak saya juga awalnya. seperti itu. Iya, ini gurunya maksudnya. Oh iya. Iya dong. Kan aku baru tahu. Iya, tapi kalau dari segi cabang olahraga semacam kayak renang kayak gini nih, itu kalau dibilang happy-nya di mana sih kalau renang gitu? Kan biasanya kalau orang gini, ayo renang ini, ya basah ya sama air ya. Itu Anda sih yang Enggak, air. enggak, maksudnya gini kan, orang kan juga pengen tahu nih, kenapa harus olahraga gitu, olahraga renang itu loh yang Iya. dipilih gitu loh. Karena kan kalau mau olahraga tuh banyak sebenarnya. Tapi kalau saya ngelihat olahraga renang tuh banyak orang yang suka kalau dari segi coach sendiri. Memandang sebelah mata Nah, gitu. Iya, kok benar. olahraga sih kenapa sih? Kalau renang itu kenapa sih?
Itu ada beberapa apa ya, fase-fase sebenarnya, atau pemikiran mungkin kalau kita memahami pemikiran anak itu, dia justru cenderung suka ke air. Oh, benar. Umur segitu Iya. ya. Kalau umur 8 tahun sampai ke 12 Heeh. itu anak itu suka ke air. Benar. Oke. Kalau udah tua berarti ya enggak. Kalau udah tua kan kayak malas ya kena air ya. Ya kan soalnya udah jompo kayak Anda. Ya apaan? Males. Aduh, kena Enggak air gitu. basah Terus gitu. kalau untuk metode dari anak-anak sendiri kan suka renang nih. Ya. Beda nggak metodenya sama kalau yang sudah gede Dewasa. gitu, dewasa. Kalau kamu dibentuk oke nih kayaknya, kayak gitu-gitu. Kan seorang coach kan bisa Lihat. ngelihat nih, ini Ini potensi nih, potensi ini enggak nih, gitu. ini potensi. Itu gimana caranya tuh ngelihatnya tuh? Pasti kelihatan. Hmm. Kalau anak itu dia lebih bisa cepat menangkap. Kemudian secara tulang, secara postur bisa dirubah secara cepat daripada orang dewasa. Oh, iya. Seperti itu. Kalau orang dewasa itu mungkin terlalu sulit karena sudah terlalu banyak apa ya, beban di tubuhnya, beban hidupnya. Oke. Tapi ada nggak, maksudnya yang udah dewasa gitu, udah bapak-bapak, tapi tuh pengen nyoba renang kembali gitu? Ada, Semangatnya juga masih ada gitu ya? ada. Sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini justru orang-orang dewasa itu tujuannya untuk apa ya, berolahraga, Biar tubuhnya tubuhnya sehat. Itu tujuannya. keren ya, semangatnya loh. Bener. Tapi dari sekian banyak Mas Jupri yang tadi latih itu, sampai sekarang udah berapa ini? Udah berapa peserta? Udah berapa Apa ya? orang yang Orang-orang yang dilatih. Umurnya anak-anak semua kah atau yang gede juga ada kah? Bermacam-macam. Oke. Mulai dari 3 tahun, Hah? 3 tahun? 3 tahun ada. Yuh. 3 ke 4 tahun. Mungkin 4 tahun. Ini kapan hari itu ya? 4 tahun itu. Ini kecil masih ya? 4 tahun itu mulai dari itu, kalau umur 4 tahun itu masih kayak pengenalan air tuh sebenarnya. Tapi kan emang seneng anak-anak kayak gitu ya kalau dimasukin air terus. 4 tahun, kemudian kalau yang lebih dewasa lagi biasanya itu mungkin sudah kayak apa ya, sepuh. Sepuh. Bahasanya sepuh. Seumuran Tua. Udah tua. Ada tua. Iya. Mungkin 50-an. Itu juga ada. Ada. Wow. Ada. Wow. Emang Kalah buat dia nenek-nenek seperti itu. Oh, berarti dari mulai usia 3 Iya. sampai 50 tahun ke atas. Bermacam-macam ya. Sudah berapa kira-kira? Ada berapa Orang yang dilatih sama coach? Untuk ya mungkin segitu mungkin. 40 orang. Enggak, bukan secara langsung, tapi bertahap. Beda sesi. Jadi coach ini kan juga, Mas Jupri kan juga menerima private juga nih. Iya dong, private terus juga ngajar juga. Nah, waktunya ngajar ini kan mesti beda-beda nih waktunya. Iya. Apakah waktunya itu tiap hari ngajar atau Senin sampai Minggu tuh ngajar terus? Quality time sama keluarga kapan? Atau biasanya kan dibagi hari ini, Iya, itu ngebaginya gimana tuh Mas? Jadi kita nggak Senin sampai Minggu atau setiap hari itu tidak. Jadi kita tetap ada beberapa asisten yang membantu. Udah punya asisten, Ya. terus saya mau ngelamar. Jangan tenggelam nanti orang-orang yang udah latih. Jadi mempunyai asisten tujuannya itu apabila coach tidak bisa atau ada keperluan di luar, mungkin nanti bisa digantikan. Seperti itu. Oke. Keren ya tapi. Iya dong. Kalau untuk seorang coach renang itu apakah kolam renangnya tetap satu aja? Enggak. Latihannya kayak umpama kan biasanya di Natavi nih. Iya. Jadi Natavi terus gitu aja. Jadi kan masuknya gratis nih kayaknya. Atau kadang orang yang dilatih gitu mau request Pindah gitu bisa. sini gitu bisa ya? Bisa. Banyak kok. Kalau di kota Kediri, kabupaten, kota dan kabupaten itu banyak kolam renang. Tergantung nanti mintanya orangnya itu mau kemana. Oh. Iya. Ke sumber nggak boleh ya? Nah, Eh, itu jangan nggak dong. boleh itu. Beda. Sumber mana? Sumber di? Sumber Sumber bulus.
Mana lagi itu? Ada dekat rumahnya Pak Ahmad ada yang iya. berbonus ya. Oke, kalau dari Mas Jupri sendiri, ini kan renang nih ya. Kita lagi ngebahas renangnya lagi nih. Ini renang sebenarnya ada berapa gaya sih? Saya tuh taunya tuh renangnya cuma gaya apa sih kayak gini? Dekem, Apa? batu, kayak batu. Gini tuh kayak apa? Kayak kodok. Kayak batu. kodok. Ayo, kayak Bukan, Kayak kodok. dada, kayak dada. Kata apa? Bebas sih gitu. Oh, Kayak Kodok dada. Kayak Bahasa, dada, kayak dada. Kalau bahasa Jawanya kayak kata. Kayak kata sama Kayak kata. aja. Kan aku udah bilang, Oh, kodok iya. sama katak apa Tapi bedanya? realnya tuh ada kodok. berapa? Ada berapa gaya? Ada 4 sebenarnya. Apa itu? Gaya dada, Ada. gaya bebas. Bebas yang gimana? Bebas Gini. itu ya yang ini. Oh, yang gini. Ya, Tahu aku. itu. Iya, iya. Kemudian Tapi kamu kecil aja, gaya depan. punggung. Punggungnya gimana? Punggung itu Yang kebalikannya. Oh, Kayak oke, tidur, oke. tidur hadap ke Terus? atas. Yang terakhir itu gaya kupu. Gini. Oh, Ya. yang cepat. Kan? Iya. cepet, Sebenarnya itu yang gitu. ngeruwe biar orang rodang piak gitu. Tapi kalau dari coach sendiri yang mana nih yang sering anak-anak bisa dilakukan tuh yang mana? Atau semua bisa? Kalau tergantung apa ya umurnya kembali ke umur. Biasanya kalau 3 tahun 4 tahun itu apa dulu? Kayak dada. Gaya bebas. Oh, kayak bebas malahan. Jadi setiap anak itu berbeda-beda cara menangkapnya. Oke, Mungkin oke, kalau oke. dikasih pengetahuan gaya dada, dia cepat. Ya gaya dada bisa terlebih dahulu. Oh, oke. Kalau dikasih gaya bebas, dia lambat. Ya saya latih yang gaya dada terlebih dahulu. Oh, gitu ya cara lihat. Iya dong. Soalnya kan ya lihat potensi anak-anak ya Iya. seperti tadi kan. Kita lihat potensi anak-anak dulu. Oke. Aku kira kayak biasanya kan memang yang basicnya kan gaya dada kan. Aku kira gaya dada dulu gitu sampai bisa baru nanti belajar gaya ini Enggak, tetap kondisional. Kondisional. Tetap kondisional. Jadi tetap beberapa gaya kita ajarkan. Oh. Kemudian nanti kita lihat kemampuan anak ini di mana. Oke. Baru kita maksimalkan di gaya itu. Oh gitu. Itu Tapi terlebih dahulu. setiap coach itu sama nggak sih metode untuk pengajarannya atau mungkin beda-beda? Mungkin beda-beda. Beda. Iya. Pernah nggak sampai bentik sama coach yang lain? Ini kan anak saya kan pernah nggak ngalamin nih suatu ketika di Mas Jupri nih. Terus biasanya nggak latihan lagi. Ternyata beda di coach lain. coach gitu lain. kan. Itu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Mungkin Siapa orangnya siapa namanya? Orang ini kebiasaan ya. Jangan ditiru ini ya kan teman-teman ya. ini manas, ini mana biar trending maksudnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, tapi memang ada kayak gitu tuh. ada. Serius? Ada. Serius ada. Miskom ya pasti ya itu. Apa ya? Di kolam renang mana? Ini panas nih. Ini dunia perenangan terbongkar ini. Saya suka keributan. Terus gimana akhirnya? Memang ada seperti itu. Ada. Mungkin itu juga beberapa, mungkin ada yang memang pelatihnya dari luar itu menginginkan anak tersebut. Oh, kayak gitu bisa ya? Iya bisa. Jadi apa namanya? Kayak apa ya? Eh, Ngambil celomot-celomot lah. Itu ada Atau karakter mungkin yang seperti itu. diiming-imingi gitu. Lah, mau ada. komen nggak? Tapi ikut Enggak gitu konsepnya. Saya. Enggak gitu konsepnya. Lo kata dia penculik apa? Ya Enggak, kan berarti- ya gitu lah. Tapi metodenya memang seperti itu. Enggak. Kalau dilihat itu tidak kelihatan, tapi cara anaknya itu pindah pasti kelihatan. Ih, jatuhnya kayak persaingan antar Iya, coach ya. persaingan. Bisa ada kayak gitu ya? Ada. Oh, jadi coachnya pengen lihat potensi ini anak ini kayaknya bagus ya aku ambil gitu. Akhirnya gitu. Tapi caranya nggak kelihatan gitu Diam, ya. pastinya. Siapa mas Iya. namanya? Nah, Mas? itu. Kenapa sih? Kali aja saya kenal sama. Iya, Ditura ini. Kali aja saya kenal sama orangnya. Tapi kalau dari Mas Jupri sendiri menghadapi orang yang seperti itu bagaimana? Kalau saya santai aja. Seperti tujuan kita itu supaya anaknya itu bisa dan berprestasi. Entah itu dia nanti pindah ke lain klub, kita juga tidak mempermasalahkan. Serius? Mas? Iya, Kok cara aku sakit hati ngono. Enggak. Anda sih. Iya, sakit langsung hati. labrak kan? Iya dong. Kita ya langsung ya. Ada Ayo. premannya di sini. Sampai pindah, awas aja kau. Tapi selama coach Mas Jupri ini apa namanya mengajar melatih anak-anak, apakah sering diambil kayak gitu-gitu? Pernah? Pernah terjadi.
Tetapi Sering atau? enggak, kalau sering enggak, kali cuma ya. beberapa, mungkin beberapa anak-anak yang memiliki potensi-potensi yang bagus, ya itu ada permainan belakang lah, seperti itu. Kok bisa ya? Terus akhirnya kayak gitu gimana? Maksudnya Mas Jupri sendiri nanti bilang ke anaknya itu Atau ke orang langsung tuanya? coachnya atau ke orang tuanya Biasanya orang tuanya sendiri sih yang yang bilang. bilang ke pelatih. Oh, Serius? gitu ya. Soalnya kan pasti anaknya cerita kan, dan nggak mungkin anaknya ngomong ke coachnya kan, bilangnya takut dan lain sebagainya. Akhirnya dia cerita ke orang tuanya cerita ke Mas Jupri gitu. Pasti yang cerita itu orang tuanya. Kalau anaknya sih ngikut ke orang Orang tuanya. Iya. Oh Seperti gitu itu. ya. Oh ternyata juga tidak cuman Tidak dunia mulus-mulus entertainment ya. Ternyata di ternyata dunia di renang ada juga persaingan seperti itu seperti ya. itu. Kalau dari Mas Jupri sendiri pernah nggak mengalami kayak mengalami apa ya, sudah ngajar putra putrinya, ternyata juga masih ada aja yang kayak ternyata tuh di Mas Jupri tuh kayak gini loh latihannya, gak sekeren yang di tempat ini, Iya. dibeda-bedain kayak gitu, pernah nggak sih? Dibandingin. Kalau dengar ceritanya sih Oh jangan ceritain gosip di lama-lama, Iya. gosip di lama-lama ini. kan nggak mungkin dia langsung cerita ke saya. Bener Betul, juga iya, ya. Dasar kamu gosip. Anda ya yang mancing ya. Aduh, Gimana salah tuh gimana? saya. Ya pernah kedengar seperti itu. Mungkin cara melatihnya beda atau Iya sih. intinya cara melatihnya sih sebenarnya atau sana pelatih sana bagus, pelatih sini kok kurang bagus. Nah, ada seperti itu. Itu yang bilang orang tuanya atau anaknya gitu? Orang tuanya. Gila. Tapi Mas Jupri sendiri cara kayak Mengajarnya? bukan Menyikapinya? menyikapinya itu kayak gimana? Apa mengikuti itu atau Enggak. Oh, metode yang diajarkan itu ngikut sama kayak coach-coach yang lain atau memang udah Mas Jupri sendiri aja, maksudnya Mas Jupri. stylenya Mas Jupri Iya, sendiri aja benar, gitu atau benar, gimana? Kalau saya tuh natural. Nah, terus sesuai naluri aja muncul. Nggak bisa disamaratakan sama pelatih lain, itu nggak bisa karena anak-anaknya itu juga sudah berbeda. Iya. Oke. Sudah berbeda. Oke. Berarti memang semua itu tergantung dari karakternya anak-anak masing-masing. Tapi kalau dari Mas Jupri sendiri, ada nggak nih harapannya untuk yang dilatih Mas Jupri itu mau jadi apa? Itu harapannya apa dari Mas Jupri? Kedepannya. Kalau harapannya sih sebenarnya tujuannya supaya anak itu berprestasi. Oke. Itu yang saya inginkan, itu seperti itu. Meskipun masih Berprestasi. anak-anak? Iya, karena di renang itu mulai umur berapa ya? 9 sampai remaja pun ada perlombaannya. Jadi mulai dari usia dini, usia kecil itu sudah ada. Sudah ada perlombaannya. Kalau lomba dini apa ya Mas? Ya itu mungkin untuk masih pakai pelampung. Oh. Jadi Ada ya gitu ada, mungkin jadi ada masih lomba pegang depan paling dalam gitu. Iya ada. Kali aja. Berarti kan anak saya yang paling dulu pertama dari Oke, baik, ini pertanyaan terakhir untuk Mas Jupri. Kira-kira untuk seorang coach Mas Jupri ini harapannya apa sih untuk kedepannya? Kali aja nanti apa yang diinginkan seorang coach Mas Jupri itu bisa menjadi motivasi buat anak-anak gitu. Iya benar. Oh enggak, silakan. Ya mungkin harapannya anak-anak itu untuk khususnya di Kota Kediri. Sini kota Kediri kan? Iya dong. Kota Kediri. Iya. Kabupaten juga enggak apa-apa. Kota dan Kabupaten Iya. Kediri Iya. tetap semangat. Kita di dunia perairan tetap mendukung anak-anak kota dan Kabupaten Kediri untuk berprestasi sampai ke kancah nasional, dan jangan lupa tetap berolahraga. Seperti itu. Luar biasa. Nah, satu lagi pertanyaan nyempil. Apa? Ini coach Mas Jupri ini mengajar di mana? Nanti kalau seumpama ada yang mau pengen ikut gabung klubnya, ini klubnya namanya apa? Nggak perlu di rate-nya, nggak usah ya. Nggak usah dong. Iya. Biar nanti urusan Iya, pribadi. urusan pribadi. Urusan Ini belakang. kalau mau gabungnya nanti lewat mana? Boleh, silakan monggo. Kami bersama teman-teman itu melatih di beberapa kolam
Kalau di kota Kediri itu di kolam Tirta Indah Semampir, kemudian kolam Tirta Nada Ngeronggo, kemudian di Kasri, sedangkan di kabupaten di daerah mana sih? Ndoko, Oh iya. Ndoko. Kalau Brigif juga ada sebenarnya. Brigif Wih, juga Brigif ada? dan kolam Tirta Indah 2 Janti Wates Wih deh, di situ. jauh banget. Jauh banget. Iya, Waduh. bagus. Janti mungkin masih itu terlebih dahulu. Oh, jadi nanti kalau mau ngubungi lewat siapa nih? Kalau hubungi bisa Di Instagram atau bisa ada. WhatsApp? Oh, ada ada Instagramnya apa nih? ya? Boleh, saya kok apa? nggak di, saya kok nggak di follow ya? Oh, jarang update. Jarang update, jarang update. Tapi ada nomor adminnya ya? Ada. Oke. Jarang update. Instagramnya apa ini mas? Instagramnya apa nih? Jayati SC. Jayati Jayati FC ini ya? Bukan. Aha. Bukan. Aduh, Instagramnya apa, siapa garis bawah itu yang dicari? Underscore. underscore SC. Jayati_SC. Iya. Lah ini. Dah. Oh, S Club ini. Iya. Saya cuma hanya 4 aja ya. Zena. Oh, udah Apa? ini ya? Nih. Kelihatan nggak ya? Nih, ayo zoom. Nah. Nah, bisa aja langsung di follow. Jayati juga. Underscore. Enak ya, gampang langsung gini aja ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Coach Mas Jupri untuk waktunya. Semoga Iya. puasanya hari ini lancar. Amin. Dan mudah-mudahan nanti putra-putrinya bisa mencetak Iya. prestasi yang sangat luar biasa sekali. Nggak di kancah nasional tapi internasional juga. Alhamdulillah, amin. Dan mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan, Amin. rezeki lancar untuk Mas Jupri dan Ya. keluarga. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup. Cukup terhadap yang coach yang lain? Oh enggak. Ya Allah. Tidak. Jangan menggiring opini yang enggak jelas ya. Baik, Saudara. Tetap bersaudara. Oh iya, Tetap bersaudara. Meskipun nanti ada gesekan di belakang. Enggak. Saya punya teman dukun bayi. Dukun bayi pasti yang dipromosikan. Bukan dukun tiban. Bang. Ya udah, terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang sudah nonton untuk episode kali ini. Akhir Ya. kata saya Rama Kencereng Dan saya Jiba. dan Saya Coach Jupri. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berpuasa.